Saya bayar lunas cateringnya Mbak. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti pesan lagi ya. Pasti dong. Makasih ya Mbak. Iya. Saya permisi dulu. Iya Bu. Lydia, balikin uang itu Lydia. Enak aja, kamu juga dapat orderan gede itu dari aku. Jadi ini uang aku dong. Lydia, gak bisa kayak gitu Lydia. Itu uang harus diputer lagi buat modal. Lagian Mas Johan juga pasti marah kalau nggak masuk pembukuan. Alah, alasan. Cuma buat modal kan? Nih. Cukup kan? Lydia, kamu nggak bisa seenaknya ngambil uang catering. Kamu pasti butuh uang kan buat bayar utang. Kamu itu harusnya ubah gaya hidup kamu biar nggak terlilit utang terus, Lydia. Heh, gak usah soal nasehatin ya. Kamu sotoy banget sih jadi orang. Sakit. Arini! Lydia? Kamu kenapa sayang? Wah, ini nih Ma, Arini bikin aku jatuh Ma. Arini, kamu jangan kasar gitu dong sama Lydia. Kasian kan dia jadi jatuh. Tuh kan Ma, dia mau ngeles Ma. Dia kan emang gak suka sama aku Ma. Selalu cari-cari kesalahan aku. Arini, berani kamu kasar lagi sama Lydia? Usir kamu deh. Sayang, ke kamar. Kenapa mual-mual dari tadi? Hari ini, lihat, ternyata pemasukan kita berkurang itu karena uangnya dipakai untuk bayar hutang sama Lydia. Jadi mau nggak mau, mulai saat ini kamu harus mengurangi biaya beli bahan. Gak bisa Mas kalau itu Mas. Semua pelanggan tahu aku pakai bahan berkualitas. Aku nggak mau nurunin kualitasnya Mas. Ya udahlah, kamu atur aja. Yang penting keuntungan kita stabil. Itu aja. Hari ini kamu kenapa? Di tengah semua masalah itu, ada sedikit kebahagiaan yang saya rasakan, Mbak. Saat mual-mual, itu ternyata pertanda saya hamil, Mbak. Oh Mbak, aku ikut senang mendengarnya Mbak. Pastinya itu menjadi kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga kamu. Iya, Mbak. Terlebihnya suami saya, Mas Johan, senang sekali bakal jadi ayah. Tapi justru di tengah kehamilan saya itu, sayangnya adik ipar saya malah menganggap kehamilan saya itu sebagai ancaman buat dia, Mbak. Kira-kira anak pertamaku laki-laki atau perempuan ya? Aku udah gak sabar menantikan calon anak pertamaku. Aku harus nyiapin nama-nama yang bagus untuk calon anakku. Gimana kalau aku browsing di internet? Ya, ide bagus. Boleh juga nih. Aku siapa? Strike. Ini juga keren. Lagi apa Kak?
Busuk banget kayaknya. Aku mau simpen nama-nama anak yang bagus untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pede banget sih yang mau punya anak. Emang kakak yakin itu anak kandung kakak? Lydia! Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bisa nggak sih jaga mulut kamu? Kak, Arini itu sering ketemu sama kliennya, pelanggan-pelanggan cateringnya. Maunya itu ketemu langsung. Gak cuma chattingan, telepon. Bisa aja kan dia cari celah buat ketemu sama cem-cemannya. Aku sih curiga, itu anak dari laki-laki lain. Ngajar kamu Lydia. Heh, seenaknya aja main nampar orang. Sakit tahu. Kamu itu keterlaluan Lydia. Kamu selalu fitnah aku. Apa jangan-jangan sebenarnya kamu mau ngancurin rumah tangga aku kan? Hah? Arini, udah. Kamu tenang ya saya, tenang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes DNA setelah anakku lahir. Makin sini makin ngeselin ya. Nih rasain. Lydia, berhenti untuk menyakiti Arini. Karena sekarang Arini sedang mengandung anakku. Sekarang pergi ke kamar. Pergi kamu! Sayang, kamu tenangin diri di kamar aja ya. Ayo. Ngajar tuh si Arini. Gara-gara dia aku sampai dimarahin sama Kak Johan. Lihat aja, kamu bakal menyesal Arini. Kehamilan Arini tuh bahaya banget buat kita, Mah. Bahaya gimana maksud kamu? Mah, kalau dia punya anak, yang ada dia ngurusin anaknya doang. Terus siapa yang masak buat catering kita? Lagian ya, Mah, kalau dia punya bayi, nanti uangnya kebagi buat perlengkapan bayi. Dan itu gak sedikit, Mah. Popok, perlengkapan bayi, susu, mahal semua. Bener juga ya. Tapi kan kita nggak mungkin gugurin kandungan dia. Janin dalam perut saya gak bisa diselamatkan lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah, Mbak, hari ini aku turut berduka, Mbak. Kru, tolong tisunya. Makasih, Mbak. Makasih ya, Mbak. Saya benar-benar kehilangan calon anak saya, Mbak. Ya Allah, Mbak, saya turut bersedih, Mbak. Kehilangan kamu ini pasti sangat berat. Tidak hanya saja buat kamu, tapi juga pastinya untuk suami kamu. Tak seorang pun yang peduli pada keadaan saya, Mbak. Termasuk suami saya. Karena dia kecewa pada saya atas keguguran kandungan saya, Mbak. Kenapa aku harus kehilangan seperti ini? Arini, udah deh, jangan nangis mulu. Cepet masak. Kita dapat orderan yang banyak nih. Gak bisa, Lid. Rasanya aku belum sanggup. Please deh, Arini. Kita mau makan apa kalau kamu sedih terus? Mendingan sekarang kamu kerja, alihin pikiran kamu biar kamu ke distract dan gak mikirin soal keguguran terus. Iya Arini,
apa yang dikatakan oleh Lydia itu benar. Usaha catering kamu harus sukses. Udahlah, kamu tuh nggak usah terus-menerus menangisi keguguran kamu. Lagian itu salah kamu kan? Kamu teledor. Saya benar-benar kecewa mendengarkan kata-kata suami saya, Mbak. Dia mulai terpengaruh sama Lydia. Mungkin itu karena dia juga sangat sedih dengan kehilangan anak kami. Ini kenapa ya? Untungnya masih sedikit aja. Ini lagi banyak bil yang belum dibayar. Makanya kakak tuh suruh dong Arini tuh buat kurangin biaya masakannya. Gak usah lah pakai bahan-bahan organik segala. Kemahalan. Lagian pelanggan dia juga mana mau bayar mahal-mahal. Kalau biaya itu bisa ditekan, kita bakal dapat untung yang lebih banyak. Maaf mas, aku kan pernah bilang sama kamu, aku nggak bisa kalau harus ngurangin kualitas bahan mas. Semua pelanggan juga udah tahu bahan apa yang aku pakai. Yang ada mereka komplain mas. Untung kita dikit kan mas, karena bayar utangnya Lydia mas. Mendingan Lydia yang kurangin kebiasaan berhutangnya itu mas, biar kita juga punya simpanan buat bayar tagihan. Loh, kok malah nyalahin aku sih? Wajar dong kalau aku dapat keuntungan. Kak Johan, dia tuh selalu mojokin aku karena aku tahu dia selalu naikin harga bahan masakan. Kalau aku yang belanja, pasti biayanya nggak sebesar itu, Kak. Lydia, kamu jangan fitnah aku kayak gitu, Lydia. Yaudah. Hari ini, mulai besok biar Lydia yang belanja ke pasar. Kita lihat, apa kita masih bisa berhemat? Tapi mas, nanti Lydia salah pilih bahan mas. Kita nggak bisa asal beli yang murah. Hari ini, aku nih lagi cari cara agar kita bisa dapat untung lebih banyak. Kamu ini gimana sih? Mas, bukan gitu maksud aku. Gak ada. Pokoknya kamu harus turutin apa kata-kataku. Ngerti kamu? Akhirnya, saya terpaksa menggunakan bahan-bahan adik ipar saya, Mbak. Sesuai dugaan saya, bahan-bahan itu kualitasnya kurang bagus. Malah ada yang sudah nggak segar lagi, Mbak. Bumbu-bumbu pun terpaksa saya kurangi takarannya demi berhemat, seperti permintaan Mas Johan. Mereka sadar nggak sih bahwa kelakuan mereka itu kan membahayakan usaha yang sudah kamu bangun selama ini, Mbak Arini? Benar sekali, Mbak. Pelanggan saya satu persatu mulai mengeluh dan kecewa pada saya, Mbak.